Ini Pak Paul. Jadi banyak pendapat yang saya dengar di luar itu seolah-olah katanya Pak Paul dan Zoom ini tidak memperhatikan Pak KC, tidak mau menolong gitu ya. Itu umum itu sekarang pendapat seperti itu. Iya. Padahal yang kita lihat sehari-hari ini, Pak udah berapa itu yang Paul bantu beliau itu yang awal-awal kemarin. Belum lagi yang akhir ini ketika dari Galarua mau bantu pun akhirnya kan ditolak Pak, kan persoalannya kan di situ. Coba izin dong Ya, ini Amin Wijaya, Abi ini banyak yang mau nanya, tapi sebentar sebelum Amin Wijaya nanti saya cuma pengen tahu nih, saldo kita nih masih kurang ya Abi ya. Tadi malam saya telepon baru 60 juta ya. Nah, ya, Buat bayar lawyer nggak cukup dong, kita bayar lawyer kan sekitar berapa itu? ada lawyer minta 200, ya saya ya nggak punya sementara. Ya makanya kita kan lagi kumpul, karena kan uangnya 100 juta, tadi saya sudah umumkan, yang 100 juta dari Yusuf Manubulu itu biar dipegang sama istrinya KC buat hidup mereka. Nah sekarang kita kumpulkan fokus yang buat perjuangan kita toh. Nah, yang untuk kepentingan ini saya belum pakai, masih saya kemana-mana itu saya pakai uang istri saya untuk ya bantuan-bantuan untuk anak istri saya. Itu saya pakai. Jangan khawatir Abi, Pak Suara Kebenaran kemarin ada transfer ke rekening Abi 2 hari lalu kalau nggak salah, 2 atau 3 hari lalu Pak Suara Kebenaran transfer ke rekening Abi yang lama. Tapi itu untuk privat Abi gitu ya, bukan untuk Pak KC. Kalau yang Pak KC sudah ditransfer lagi sama Pak Suara Kebenaran. Saldo hari ini sore tadi sudah 70 yang ada tambahannya 70 ya, kan masih kurang dong. Kan kemarin katanya bayar DP untuk lawyernya, uang jalan segala macam. Nah, saya juga belum bayar untuk DP lawyernya itu karena nomor rekening lawyer itu belum dikasihkan. Oke, nggak apa-apa. Jadi kurang ya, untuk lawyer masih kurang ya. Sama mungkin perlu segera bikin anggaran perangnya Abi. Anggaran untuk tempurnya dibikin anggarannya, ini untuk apa pos-posnya. Jadi kita tahu kita budget kurang lebih segini buat tempur, terus kita langsung teriakan di sini Abi. Kalau enggak nanti nggak cukup budgetnya, kita kalah perang semua. Kita percaya pada Tuhan Yesus, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan berkati kita dengan masalah itu. Ya, jadi untuk Abi tadi kemarin Pak Suara Kebenaran sudah khusus supaya Abi jangan sampai juga nombok-nombok yang nggak perlu juga ya. Saya tahu Abi tulus, tetapi kemarin Pak Suara Kebenaran tadi langsung saya transfer, bilangnya begitu Suara Kebenaran. Wah, terima kasih Suara Kebenaran. Saudara-saudara sekalian, subscribe dong Dapur Sukacita. Gubrak, oh lala bebe. Nah, Pak Putih dan Santi Amer dan teman-teman kan ditolak juga. Jadi mau apa lagi gitu? Menurut saya sih Ya memang nggak ada yang bisa kita lakukan. Buat, gitu. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Pak Raja Uti. Iya. Itu ada rekam digitalnya Pak. Suruh mereka nonton tuh Pak. 2-3 bulan lalu di JPS. Smart Lapak ada bikin potongannya bagus tuh Smart Lapak. Iya. Jadi itu dikirim. Jadi yang waktu statementnya saya Budin kalau saya nilep duitnya KC itu dikirim ke Belanda. Ya, dikirim ke seorang yang berpengaruh di Belanda lah. Terus saya dikirimin itu. Ya, saya cuman ketawa saja, saya kirim videonya Smart Lapak itu kan. Yang dari Smart Lapak itu. Itu dari Mas Saifuddin masuk ke Zoom-nya Pak Paul itu awalnya kan kita kumpulkan dana itu. Sampai akhirnya katanya istrinya nggak mau buka sehingga akhirnya ya kan tertutup semuanya. Bukan Pak Paul dan teman-teman sini nggak bantu, sudah bantu sini, udah pada nyumbang. Itu langsung Pak Suara Kebenaran tuh langsung kirim pribadi ke rekeningnya Saifuddin loh. 25 juta. Nah itu dia nih Pak Beta Maluku. Makanya saya kurang nyaman juga kalau misalkan dikatakan bahwa Pak Paul dan teman-teman di Zoom ini maupun penonton Pak Paul di YouTube tidak pernah bantu gitu kan. Nggak elok juga lah Pak dibilang seperti itu. Sementara kita tahu kan kawan-kawan di sini kan banyak yang sudah membantu dan sudah berbuat gitu. Iya, semua di sini. Nah, itu 400 juta ngumpulnya di sini loh, bukan dari tempatnya Saifuddin loh.
Karena kan Malah lu tak tunjukkan runutannya kan. Saifuddin nggak pernah kasih rekeningnya di dia. Begitu selalu rekening itu ditampilkannya di sini. Jadi 400 juta itu jelas pasti dari sini ngumpulinnya. Iya. Pak Paul, malah mereka di luar sana harus mempertanyakan sistem manajemen keuangan yang dilakukan oleh Pak Ibrahim itu, Pak Saifuddin. Dia kan nggak transparan, membuat akhirnya menutup berkat yang mengalir untuk membantu MKC. Iya. Ya, itu udah jelas. Jadi pertanyakan aja bagaimana Pak Saifuddin. Dan memang saya udah pernah bilang kan, Pak Saifuddin bukan panggilannya untuk mengurus MKC, bukan. Akhirnya dia buang waktu sendiri kan. Langkah penginjilannya juga tersendat kan. Iya, kasihan. Entah apa yang dicari. Sekarang lawyer-lawyernya pun apa sekarang? Merasa rugi kan? Nggak berbuah kan? Akhirnya namanya busuk, ya kan? Hasilnya nggak jelas. Kasihan, semua kasihan. Memaksakan diri yang bukan panggilannya. Kalau ya ini semua kita belajar semua nih, Pak Paul. Kita mengkoreksi diri semua ini. Dapat itu, lawyernya itu dari sebelah udah dapat lebih gede. Jadi bagi dia sih nothing tulus lah, MKC juga dari babak belur, dia nggak urusan itu. Yang kita pertanyakan, kenapa Kece atau keluarganya itu masih mempertahankan itu lawyer? Ada apa gitu kan? Itu saja. Ada apa? Nah itu pertanyaan ada apa? Memang pertanyaan kita itu ada apa? Itu. Mungkin maksudnya gini Pak. Ya, mungkin maksudnya lawyer bisa panjat sosial dengan partai barunya dia bisa dapat dukungan masyarakat luas. Ternyata salah strategi dia sendiri. Memang niatnya mungkin udah nggak bagus juga. Kalau lurus, polos, tulus, nggak begini pasti. Pasti. Nggak begini. Itu cara Tuhan ya. Kita ini hamba Tuhan. Itu Saifuddin masih jadi Islam, saya sudah jadi pendeta. Ya. Tahun 99 saya sudah jadi pendeta. Gilbert lagi khotbah di LCTI, saya pakai celana pendek, saya udah khotbah di terminal bis. Ya, pola pertolongan Tuhan itu kita tahu. Cara Tuhan menolong. Itu ada polanya, Tuhan bekerja dengan sebuah pola, ada polanya. Dan kita ngamatin. Makanya saya ngerti, ini antara KC sial, apa martir, saya bilang bukan martir, sial. Iya. Tapi Pak Paul, ini intinya semenjak saya join Pak Paul Zoom ini, semenjak Mei, banyak yang kita pelajari nih, banyak yang kita terima. Kalau kita dibilang sebagai satu tubuh Tuhan, Kristus, ini introspeksi diri buat kita semua. Pak Gilo kena introspeksi, Pak Martin lawyernya MKC kena introspeksi, si lawyer intinya si MKC, keluarganya MKC. Pak Paul sendiri bahkan di YouTube-nya sendiri banyak yang komen yang untuk diambil hikmatnya, bukan maksudnya merasa tertuduh, merasa salah, enggak, kita semua evaluasi. Iya, evaluasi. Nah, sekarang PGI juga diintrospeksi, ya kan? Autokritik lah kita inilah. Kita sebagai satu keutuhan tubuh di Indonesia kok begini, kita selalu dikorbankan, kita selalu diperlakukan tidak adil. Nah, ini semua bisa mendengar apa langkah tahun 2002 yang harus kita sikap, apa yang kita harus lakukan, perbuatan apa. Tambahkan, Pak Beta. Tadi, iya Pak Robert. Ya, jadi memang betul dalam Zoom ini banyak yang menilai positif, di mana banyak evaluasi. Tapi yang paling penting lagi, evaluasi kita diterima atau tidak kepada pemerintah itu adalah tujuan utama kita, karena kita terus memperjuangkan ketidakadilan yang berlaku kepada kelompok lemah. Jadi itu yang paling penting. Makasih. Betul, itu boleh saya tambahkan Pak Robert. Itu akhirnya, tujuan akhirnya. Tapi prosesnya kan memperbaiki diri untuk sampai akhirnya pemerintah menganggap kita, Pak. Selama ini kenapa pemerintah dan yang merasa mayoritas tidak menganggap kita? Karena kitanya sendiri melemahkan diri. Tidak mau berani nunjuk kita nih jati diri kita. Di dalam bernegara ya, bukan dalam beragama. Dalam bernegara kita punya hak yang sama. Di depan mata hukum kita harus diperlakukan adil. Sekarang saya mau tanya sama Yasona Yoli, kalau dia baca judul ini, dia Menteri Hukum dan HAM apa bukan sih? Ini kan udah tidak adil secara kemanusiaan. Hukumnya juga tidak jelas. Masa terlepas nanti hasilnya benar 7 bulan buat si Yahya Waloni, 10 tahun untuk MKC. Tapi dari judulnya ini dia harusnya aware. Jangan sampai terjadi. Ya kan? Betul, Bung Beta. Hakim lalimnya harus ditegur. Ya, harus ditindak. Makanya. Dia menteri kok. Iya betul. Makanya juga yang kita ingin dobrak kelompok-kelompok kita sendiri karena mereka
takut dan tidak ingin menyuarakan kebenaran dengan alasan tadi kan. That's the point, Pak Robert. Ya, betul. Ya, jadi itu kita harus terus untuk gubrak kepada kelompok kita sendiri yang cuman ingin untuk memperkaya diri. Kan mana DPR? Kita banyak, kantong-kantong orang Kristen di Ambon banyak, di Manado banyak, Papua, juga di Nusa Tenggara Timur. Iya. Jadi mana? Kota Ambon, Pak, setengahnya mayoritas sudah Muslim, Pak, pendatang, Pak. Serem ya. Udah disusupin. Iya, serem itu. Kita di dalam kerangka negara nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Semua punya hak yang sama. Tapi kalau ini dipakai sebagai politik agama untuk agendanya itu loh, Pak. Masalahnya ada agendanya itu yang loh. harus kita tentang. Nggak boleh. Karena ada adat istiadat lokal juga harus dihargain. Harus dihargai. Ya. Cuma masalahnya ya kawan-kawan kita sendiri justru takut. Lihat saja penutupan gereja, mereka tidak pernah memberikan suara. Ya, kalau semua. Mereka itu yang saya kemukakan tadi. Jadi sebenarnya kan pemerintah daerah dari provinsi sampai kepada tingkat lokal, mereka bisa juga dong untuk counter bagaimana kalau mereka juga tutup itu ada rencana untuk membuka masjid. Kan katanya mayoritas, kan masih banyak kantong-kantong mayoritas Kristen di daerah. Cuman pemerintahnya itu takut, bahkan berkompromi. Betul, Pak. Tapi ini kita skopnya nasional, makanya yang saya bilang 82 anggota DPR Kristen di DPR gedung parlemen itu harus kompak, harus bersuara. Inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita ini berjalan untuk kebersamaan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar keadilan, bukan hanya keagamaan tertentu. Nah, ini mereka harus berani. Bahkan bukan hanya mereka, banyak Muslim juga yang nasionalis bisa melihat bahwa yang kita suarakan benar. Secara kerangka negara harusnya begitu. Idealisnya bukan negara agama. Ya, dan itu harus terus di situ disuarakan. Memang kemarin Pak Paul agak pesimis dengan pengalamannya. Iya benar, tapi bukan salah kita untuk mencoba, terus mencoba. Kita makanya bikin tekanan yang besar. Caranya tadi salah satunya nih kepikiran bikin bunga ke PGI kan. Nanti kan mereka bereaksi, kita lihat reaksinya apa. Oh, mereka udah dengar ini Pak saat ini. Mereka udah siap-siap, udah ada penyambutan nanti, tim penyambutan bunga pasti. Nggak apa-apa. Pasti. Ya. Kalau perlu nanti kita kirim ke DPR juga. Satu juga Pak Paul. Pak Paul, saya mau sumbang satu juga. Nanti kita bicara di WhatsApp personal. Tapi judulnya saya mau bunganya Happy New Year 2022 untuk PGI. PGI-nya bukan inisial loh Pak. PGI-nya pimpinan Gomar Incompetent. Boleh. Ya, saya mau ucapin selamat sekaligus mengkoreksi si Gomar. Kalau mau kasih nama Persatuan Gereja Iblis juga boleh. Persekutuan Gereja Iblis kan? Boleh juga. Jangan Pak, kalau persatuan itu kan banyak sinode di situ, nanti sinodenya tersinggung. Yang terakhir sarannya apa Beta Maluku itu yang cantik itu. Gitu. Itu cantik itu. Ya, kalau kita gereja iblis janganlah, nanti sinode jangan Pak. Itu tersinggung ya. Enggak apa-apa. Cismar dulu, Cismar silakan. Gara-gara nilas titik hancur. Semuanya kasihan.